Pemilihan komposisi media tanam yang tepat merupakan salah satu penentu pertumbuhan seedling adenium. Pertumbuhan seedling adenium sangat ditentukan oleh asupan nutrisi yang diserapnya, baik nutrisi yang ada di dalam media tanam, maupun nutrisi dari pupuk tambahan yang kita berikan. Pemilihan bahan media tanam yang tepat untuk pembesaran seedling adenium merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan pembentukan pembesaran adenium. Media tanam menjadi kunci tanaman adenium tumbuh subur dan membesar seperti karakter bawaannya. Media tanam yang tepat akan mendukung penyerapan hara dan air ke dalam tanaman. Media tanam memiliki fungsi utama menstabilkan struktur tanaman, menyimpan air, nutrisi, dan oksigen. Selain itu, media tanam yang bagus juga harus aman, bebas dari hama dan penyakit. Halo teman hobis, selamat datang di channel YouTube Trisuma. Terima kasih kepada semua teman hobis yang selalu mendukung channel YouTube Trisuma dengan selalu menonton video-video di channel ini. Untuk pembesaran pada tanaman adenium, sangat dianjurkan untuk menggunakan media tanam yang mengandung unsur hara nitrogen dan kalium yang cukup. Dalam pertumbuhan dan pembesaran adenium, sebagian besar menggunakan karbohidrat hasil dari proses fotosintesisnya, terutama untuk pertumbuhan dan perkembangan akar, batang, cabang, dan daun. Untuk mencukupi kebutuhan hara nitrogen dan kalium untuk tanaman adenium, saya memanfaatkan pupuk kandang dan sabut kelapa. Pupuk kandang dari hewan berkaki 4 dan sabut kelapa, saya jadikan sebagai pupuk dasar untuk media tanam pembesaran adenium. Bila persediaan pupuk kandangnya habis, kadang-kadang saya menggunakan kompos daun sebagai penggantinya. Pupuk kandang dan kompos sebagai pupuk dasar sumber hara nitrogen organik bagi tanaman adenium. Pupuk kandang dan kompos sangat bagus untuk membantu dalam proses pertumbuhan tanaman, termasuk merangsang dalam pembesaran sel dan menambah volume sel pada tanaman adenium. Sedangkan sabut kelapa merupakan pupuk dasar sumber hara kalium organik yang berfungsi untuk mempercepat proses penyerapan nitrogen, membantu penyerapan mineral yang ada di dalam media tanam, mencegah kerontokan bunga dan buah, dan memperkokoh batang atau caudex adenium. Dan yang paling penting dari manfaat dari hara kalium, dapat meningkatkan imunitas daya tahan tanaman adenium, dari serangan penyakit di musim hujan dan dehidrasi saat musim kemarau. Walaupun pupuk kandang dan sabut kelapa merupakan unsur hara utama, dan sebagai pupuk dasar untuk tanaman adenium, penggunaannya tidak lebih dari 1/4 bagian dari jumlah keseluruhan media tanam di dalam pot adenium. 1/4 bagian untuk pupuk kandang dan sabut kelapa, sudah sangat cukup sekali untuk kebutuhan adenium dalam pot. Kadang-kadang saat musim hujan, saya harus menghentikan pupuk tambahan. Karena dengan adanya pupuk kandang dan sabut kelapa, walaupun hanya 1/4 bagian saja, sudah cukup subur untuk pertumbuhan adenium. Secara umum, media tanam adenium yang baik harus memiliki syarat-syarat seperti media tanam yang poros, artinya media tanam yang mempunyai rongga kosong antar materialnya. Media tanam tersebut harus bisa ditembus air, sehingga air tidak tergenang dalam pot. Namun di sisi lain, rongga-rongga tersebut harus bisa menyerap air atau higroskopis, untuk disimpan sebagai air cadangan dan bisa mempertahankan kelembapannya.
Dalam jangka panjang, tekstur media tanam tidak mudah memadat dan tidak cepat mengeras. Maka dari itu, selain pupuk kandang dan sabut kelapa, saya memakai sekam padi mentah dan pasir sebagai campuran media tanam untuk tanaman adenium. Kelebihan sekam padi mentah sebagai media tanam merupakan salah satu sumber kalium juga yang dibutuhkan tanaman adenium. Sekam padi mentah cukup poros, tapi mudah mengikat air, tidak mudah lapuk, dan tidak mudah menggumpal atau memadat, sehingga akar tanaman adenium dapat tumbuh dengan leluasa. Kenapa menggunakan sekam padi mentah sebagai campuran media tanam? Karena mudah didapat, dan harga sekam padi mentah sangat murah. Namun pemakaian sekam padi mentah secara langsung mempunyai kelemahan. Sekam padi mentah kurang steril, lebih rentan mengundang hama dan penyakit, seperti jamur dan kutu yang suka bersarang di media tanam. Jadi sebelum menggunakan sekam padi mentah, sebaiknya disterilkan dulu dengan fungisida. Atau disterilkan dengan merendamnya dengan air panas yang diberi garam. Lebih bagus lagi, bila mempunyai waktu luang, dan tempat yang cukup memadai. Memfermentasi sekam padi mentah, akan membuat kualitas sekam padi lebih baik. Semua senyawa organik yang dibutuhkan oleh tanaman, akan diurai dari bentuk yang kompleks, menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga lebih mudah diserap oleh tanaman adenium. Tak hanya itu, unsur hara yang disediakan oleh sekam padi yang difermentasi, lebih lengkap baik unsur hara mikro dan unsur hara makronya. Sekam padi mentah, mempunyai beragam manfaat dan nutrisi bagi tanaman adenium. Harganya yang sangat murah, mudah didapat, mempunyai porositas yang sangat baik, dan juga bisa menjaga kelembaban media penanaman. Sekam padi mentah akan mengusir hama siput yang sering menggerogoti kulit adenium. Karena tekstur sekam padi yang tajam, akan membuat siput tidak nyaman untuk melewatinya. Tapi pertumbuhan adenium tidak hanya bergantung pada ketersediaan nutrisi yang ada dalam media tanam. Penentuan komposisi media tanam yang ideal, yang sesuai dengan iklim lingkungan tempat tumbuh tanaman adenium, juga sangat berpengaruh. Komposisi media tanam adenium harus berpatokan pada iklim lingkungan penanaman. Komposisi media tanam adenium di daerah dataran tinggi atau pegunungan akan sangat berbeda dengan komposisi media tanam di daerah dataran rendah. Begitu juga lingkungan yang curah hujannya tinggi, tidak akan sama dengan komposisi media tanam adenium yang berada di lingkungan panas dan jarang sekali hujan. Dalam mencampur bahan media tanam, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi iklim lingkungan penanaman. Untuk mendapatkan komposisi media tanam yang cocok dengan iklim lingkungan tempat tinggal, sebaiknya dilakukan uji coba, sampai menemukan komposisi campuran media tanam yang ideal, dan cocok dengan iklim lingkungan penanaman. Komposisi campuran media tanam yang biasa saya gunakan: 2 takaran sekam padi mentah, setengah takaran kokopet atau sabut kelapa halus, setengah takaran pupuk kandang, dan 1 takaran pasir. Pada intinya, untuk menemukan campuran media tanam adenium yang tepat, dan cocok dengan iklim di daerahmu, harus berdasarkan pengalaman pribadi. Sejatinya tanaman adenium cenderung cocok dengan media tanam apapun.
Tidak ada media tanam adenium yang sempurna. Masing-masing bahan media tanam memiliki kelebihan dan kekurangan. Bahan untuk campuran media tanam yang terbaik adalah yang paling mudah didapatkan. Media tanam memiliki fungsi untuk menopang tanaman, memberikan nutrisi, dan menyediakan tempat bagi akar tanaman adenium untuk tumbuh dan berkembang. Melalui media tanam, tanaman adenium mendapatkan sebagian besar nutrisinya. Media tanam merupakan salah satu faktor penting yang sangat menentukan dalam pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Komposisi media tanam yang tepat akan menentukan baik buruknya pertumbuhan dan perkembangan tanaman adenium. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya, dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.